Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki hadis ke-6 yang membahas tentang bagaimana cara membersihkan wadah atau bejana apabila terkena air liur anjing. Inilah yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Adapun hadisnya berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum," apabila seekor anjing minum dari bejana salah seorang di antara kalian, falyagsilhu sab'an, maka hendaknya dicuci sebanyak 7 kali. Apabila seekor anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka wajib untuk dicuci berapa kali? 7 kali. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim dijelaskan tata caranya, ulahunna biturab. Basuhan yang pertama adalah dengan menggunakan debu atau tanah. Walahu fi hadits Abdullah bin Mughaffal. Dan dalam riwayat Muslim juga dari sahabat Abdullah bin Mughaffal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza walagal qalbu fil ina'i," apabila seekor anjing menjilat wadah salah seorang di antara kalian. Di sini menggunakan kata walagho. Kalau tadi di awal menggunakan kata syariba. Kalau hadis pertama menggunakan kata syariba, berarti kalau syariba itu anjingnya minum. Tapi kalau walagho itu anjingnya hanya menjilat toh. Jadi mau anjingnya sampai minum atau sekedar apa? Menjilat, hukumnya sama. Fagsiluhu sab'an, maka bersihkanlah sebanyak 7 kali. Wa'affiruhu tsaminata bitturab, dan basuhan yang ke-8 menggunakan tanah. Nanti kita akan bahas maksudnya bagaimana. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Hadis ini dari 2 sahabat. Yang pertama adalah sahabat Abu Hurairah, dan yang kedua adalah siapa? Abdullah bin Mughaffal. Yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua adalah Abdullah bin Mughaffal. Nah, Abu Hurairah jamaah dan Abdullah ibn Mughaffal ini kata para ulama masuk Islamnya di tahun yang sama. Jadi intinya Abdullah bin Mughaffal sama Abu Hurairah ini masuk Islamnya tidak di waktu yang jauh berbeda. Artinya mereka masuk Islam di tahun yang sama. Hanya saja riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah jauh lebih banyak daripada riwayat Abdullah bin Mughaffal. Padahal masuk Islamnya apa? Unda-undi. Kenapa kok bisa jauh beda? Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu jamaah. Karena Abu Hurairah ini semangat dalam belajar. Kalau Abu Hurairah jamaah riwayat hadisnya sampai 5.000 sekian. Makanya Abu Hurairah termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Masih ingat jamaah 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Yang pertama siapa? Abu Hurairah. Kemudian Aisyah. Kemudian
Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah. Jadi tujuh sahabat ini yang paling banyak siapa? Abu Hurairah. Abdullah bin Mughaffal masuk Islamnya bareng sama Abu Hurairah. Hanya saja Abdullah bin Mughaffal dia meriwayatkan hadis kurang lebih hanya 30. 30 sama 5.000 jauh beda enggak? Jauh berbeda. Padahal Abdullah bin Mughaffal jamaah termasuk ulama juga. Makanya diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk mendakwahi penduduk Basrah. Jadi diutus oleh Umar bin Khattab untuk berdakwah mengajarkan Islam kepada penduduk Basrah. Tentunya Umar bin Khattab tidak mengutus seseorang untuk menjadi pengajar ilmu agama kecuali dia termasuk orang yang mumpuni dalam ilmu agama. Dan dia termasuk min masyahiris sahabah, termasuk sahabat Nabi yang terkenal. Jadi kalau kita nggak kenal, berarti salahnya di kita jemaah. Jadi kalau kita baru dengar Abdullah bin Mughaffal, itu salahnya di kita. Namun bagi orang yang belajar hadis, Abdullah bin Mughaffal inilah sahabat Nabi yang apa? Yang terkenal. Ini singkat tentang Abu Hurairah dan Abdullah ibn Mughaffal. Pembahasan kita terkait hadis ini jamaah akan kita bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah najisnya anjing. Hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasannya anjing itu apa? Najis. Yang kedua, 3 macam najis. 3 macam hadis najis, maaf. Dan yang ketiga adalah tata cara membersihkan wadah jikalau kena air liur anjing. Ini 3 pembahasan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah najisnya anjing. Najisnya anjing ini dapat kita ambil dari hadis ini. Nabi SAW memerintahkan seseorang apabila wadahnya terkena air liur anjing, maka hendaknya disuci sampai berapa kali? 7 kali. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwasannya anjing itu apa? Najis. Apanya? Yang pertama adalah air liurnya. Yang pertama yang najis adalah air liurnya. Yang kedua adalah kotorannya. Yang ketiga adalah kencingnya. Jadi air liurnya, kemudian apa tadi? Kotorannya, kemudian air kencingnya. Hanya saja yang harus dibersihkan 7 kali itu menurut pendapat yang lebih kuat adalah hanya air liurnya. Kenapa demikian? Karena dalilnya seperti itu. Karena dalilnya datang apabila wadah salah seorang di antara kalian terkena air liur anjing. Dari sini menunjukkan bahwasannya yang harus dicuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah itu khusus untuk najis apanya? Air liurnya. Adapun bulunya, maka menurut pendapat yang kuat maka tidak najis. Bulunya dalam artian seandainya kita nggak sengaja megang tubuh anjing. Maka menurut pendapat yang kuat maka tidak najis. Tidak seperti air liurnya, tidak seperti kotorannya, tidak seperti kencingnya. Kenapa? Karena secara asal sesuatu itu suci sampai ada dalil yang menegaskan bahwasannya hal itu najis. Jadi dari anjing ini jamaah yang najis apanya? Air liurnya, kotorannya, kencingnya. Adapun bulunya tidak. Ya. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah 3 macam najis. Dalam mazhab Syafi'i, najis terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis yang apa? Berat. Mughalladhah yang berat. Yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang apa? Ringan. Cara ngapalnya gampang, fa amma man khaffat. Adapun yang ringan.
Ya, yang kedua adalah najis mukhaffafah. Yang ketiga adalah najis mutawassithah, najis yang sedang. Yang pertama adalah najis yang mughalladhah, najis yang berat. Dan ini berlaku khusus untuk air liur anjing. Kenapa berat? Karena tata cara mensucikannya berbeda dengan tata cara mensucikan najis-najis yang lain. Yaitu tata cara mensucikannya harus sebanyak berapa kali? 7 kali. Yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Apa itu Ustadz? Itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan dia masih kenyang dengan ASI. Jadi yang pertama laki-laki. Yang kedua belum umur berapa? 2 tahun. Yang ketiga dia masih minum ASI. Walaupun mungkin ada MPASI-nya, ada makanan pendampingnya, tapi tetap yang menjadikan ia kenyang adalah apa? ASI. Nah, untuk yang najis mukhaffafah ini jamaah, maka cukup diapakan? Diciprati dengan air. Makanya mukhaffafah ringan. Cara membersihkannya enggak harus cuci, namun cukup diciprati dengan air. Yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis yang sedang. Apa saja itu? Yaitu selain yang mughalladhah sama selain yang mukhaffafah. Selain najis air liur anjing dan selain najis air kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan yang masih minum ASI. Jadi selain itu maka masuknya ke dalam najis mutawassithah. Adapun najis mutawassithah maka cara membersihkannya tidak harus 7 kali. Yang penting najisnya hilang. Yang penting baunya hilang. Dan tidak cukup hanya dengan menciprati. Karena menciprati ini khusus untuk najis apa? Mukhaffafah. Ini pembahasan yang kedua, yaitu najis ada 3. Yang pertama tadi apa? Mughalladhah. Yang kedua mukhaffafah. Yang ketiga apa? Mutawassithah. Sekarang kita masuki pembahasan yang ketiga. Tata cara membersihkan jilatan anjing pada bejana. Yang pertama adalah jumlahnya. Adapun jumlahnya adalah 7 kali. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah. Jadi yang lebih kuat adalah cukup 7 kali jamaah. Yang kedua tata caranya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi riwayat Muslim, ulahunna biturab. Yang pertama kali dengan campuran apa? Tanah. Dalam riwayat disebutkan jamaah ihdahunna, salah satunya. Berarti kalau salah satunya itu tanahnya itu enggak mesti yang di pertama. Bisa jadi yang di kedua, bisa jadi pada basuhan yang ketiga, bisa jadi bahkan pada basuhan yang terakhir. Namun wallahu alam, yang lebih tepat adalah yang pertama. Karena riwayat ulahunna, basuhan yang pertama ini jamaah, perawinya lebih banyak. Dan perawinya lebih kuat hafalannya. Jadi kita lebih kuatkan pendapat, basuhan dengan tanah ini adalah basuhan yang keberapa? Yang pertama. Bagaimana caranya? Kata para ulama, nggak cukup hanya dilempar-lempar dengan debu kering, nggak cukup. Namun kita ambil tanah liat atau kita ambil debu, nah kemudian tanah liat tersebut atau debu tersebut dicampur dengan apa? Air. Jadi harus basah, baru kemudian digosok-gosokkan. Itu sudah masuk yang pertama. Kemudian ditambah lagi yang kedua pakai air, ketiga pakai air, sampai yang ketujuh. Ini tata caranya. Kemudian berikutnya adalah, bolehkah digantikan dengan selain tanah? Mungkin kalau zaman sekarang dengan apa jamaah? Dengan sabun. Iya. Jadi nggak pakai tanah, tapi pakainya apa? Sabun. Atau pakai sunlight dan seterusnya. Sabun colek, boleh enggak? Maka wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dan lebih aman adalah tidak cukup. Jadi harus pakai apa?
tanah. Walaupun Anda mengatakan boleh pakai selain itu, namun yang pendapat yang lebih aman adalah dengan menggunakan tanah. Apalagi tanah gampang dicari jamaah. Dan ternyata jamaah subhanallah, ilmu zaman sekarang membuktikan bahwasannya di air liur anjing itu ada bakteri yang tidak bisa mati kecuali dengan apa? Tanah. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi suatu ilmu yang baru diketahui di zaman-zaman sekarang hikmahnya. Jadi jauh lebih selamat jikalau kita hanya mencukupkan diri dengan tanah dan tidak menggantikannya dengan selainnya sabun dan seterusnya. Dan air liur anjing di sini jamaah sifatnya umum. Baik anjing peliharaan maupun anjing yang dipelihara untuk menjaga sawah maupun anjing yang dipelihara untuk berburu. Kita tahu bahwasannya anjing boleh dipelihara itu dua. Yang pertama untuk jaga ladang, yang kedua untuk apa? Berburu. Baik berburu binatang apa? Baik berburu buruan atau berburu apa? Penjahat. Jadi dua ini boleh. Adapun di rumah tanpa ada keperluan dua itu maka tidak dibolehkan. Jadi anjing di sini umum jamaah. Mau anjing yang ada di rumah, yang ini nggak boleh, atau anjing yang dipelihara untuk berburu, atau anjing yang dipelihara untuk jaga apa? Jaga ladang. Semuanya hukumnya sama. Semuanya hukumnya sama. Jikalau kita mau membersihkan, maka dibersihkan sebanyak 7 kali. Apakah disamakan dengan air liur anjing, air liur babi? Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah ini khusus untuk apa? Anjing. Kenapa demikian? Karena hadisnya datang dengan mengatakan idza syaribal kalbu, apabila anjing minum. Dan secara asal najis itu adalah najis yang mutawassithah, najis yang pertengahan sampai adanya dalil bahwasannya najis itu adalah najis mughalladah. Jadi ini khusus untuk apa jamaah? Untuk anjing. Wallahu taala alam bisawab. Ini 3 hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi hadis ini menunjukkan bahwasannya air liur anjing itu apa? Najis, kotorannya plus apanya? Kencingnya. Adapun bulunya maka tidak najis. Pembahasan yang kedua tadi najis terbagi menjadi berapa? 3. Mughalladah, mukhaffafah sama mutawassithah. Pembahasan yang ketiga kita sudah sampaikan tata cara membersihkan bejana atau tempat yang lain apabila terkena air liur anjing 7 kali basuhan pertama dicampur dengan apa? Tanah. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.